tidak boleh menyusu. Biasanya selama tidak stunting, tidak stunting. Karena kadang-kadang dia tahu tidak tega, nanti tidak bisa badannya, itu biasanya salah. Salahnya itu yang hasil investigasi kami itu begitu waktunya sampai langsung dapat, ya sudah, dia akan mencari makanan asal-asalan sedapatnya dia, sementara lambungnya belum siap. Bakteri yang di dalam tadi sampai berdiri juga belum terbentuk, sehingga rumput dan makanan lain yang masuk itu hanya ditampung nanti di dalam rumennya, di dalam lambungnya, sehingga dia bisa bentuknya nah seperti ini. Jadi kurus, ya, kurus tapi perutnya besar. Ini sulit untuk diperbaiki, gitu ya. Meskipun kita mau diberi probiotik, pembentukannya juga sangat lambat karena probiotik yang tersedia adalah probiotik untuk bukan untuk sapi, gitu ya. Menolongnya bisa dicarikan dengan pakan odet. Jadi ada konsentrat khusus untuk odet, itu boleh dibantu. Di situ ada probiotik yang sudah disiapkan untuk sapi. Kemudian dicarikan daun-daun yang masih hijau, masih muda, daun muda, sehingga mudah untuk difermentasi. Ini kejadian odet yang salah asuhan, salah asuhan. Harus difermentasi, Pak? Enggak, justru tidak. Bagusnya langsung. Bagusnya tidak. Supaya nanti yang tumbuh itu memang bakteri selulosa, pemakan selulosa yang benar. Kalau fermentasi itu jenis bakterinya lain, dia hanya melunakkan selulosanya, melunakkan selulosanya, jadi mudah untuk dicerna. Sebagai contoh, sapi diberi jerami, itu energi yang dihasilkan dalam mencerna jerami, energi yang dihasilkan dari mencerna jerami itu habis untuk mencerna jerami itu sendiri. Jadi sapinya itu tidak tahu ya kenyang aja pokoknya dia makan seberapa, energinya habis untuk mencerna tadi karena memang kering dan keras, gitu ya. Tapi kalau masih muda, seharusnya lebih mudah untuk dicerna. Apalagi kalau sudah difermentasi, jadi lunak, dipegang dia sudah lepas, gitu ya. Untuk odet hijauan muda atau tadi atau odet. Jaga itu. Ada penelitian menggunakan isi rumen. Ya, dulu pernah isi rumen, kemudian diberikan juga bisa, karena itu langsung memberikan bakteri yang berasal dari rumen langsung dimakan oleh badannya. Itu bisa untuk membantu memperbaiki. Tapi kesulitan kita adalah mendapatkan isi rumen. Kecuali tetangganya kita pakai. Coba potong itu bisa ngambil 2 karung itu untuk diberikan, tapi juga cepat busuk. Karena isi rumen itu harum masih. Dulu ada teman-teman dari tetangga yang di lubang itu ya, saya lupa namanya, terus sekarang sudah tidak dilakukan karena menggunakan itu. Ya, dibuat usulan sehingga bisa diambil sampel rumennya, bisa dilihat bakteri apa yang tumbuh dan apa yang bermanfaat. Tapi sekarang sudah tidak boleh karena animal welfare. Dan sekarang lebih parah lagi, fakultas peternakan itu sapinya tidak ada yang dikeluh. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya ke sana, sapinya sudah hafal dengan saya, gitu ya. Kayak bukan saya merogoi, jadi kan yang tinggi. Kalau saya merogoi biasanya pakan dikasihkan ini, gitu. Silakan diperiksa. Jadi mungkin sudah siap-siap tanduknya ke depan. Tidak direstri artinya menyiksa dokter hewan. Dokter hewan welfare-nya tidak dapat. Tapi ya apa, itu pekerjaan orang-orang itu. Tidak apa-apa, saya juga setuju. Tapi kalau sampai tali telur itu dilepas ya, kita tidak bisa mengendalikan agresif. Ya, karena hewan itu kan berdasarkan insting, ya. Dia tidak punya akal, jadi kadang-kadang tidak bisa dijauh. Walaupun begitu dengan hewan itu punya ilmu, tapi kalau ada yang tertarik bisa berguru dengan dia. Tapi karena puasanya harus sekian hari, saya daripada guru saya punya bawa kali. Ya, yang lain ini sama saja, bisa dimudah untuk dipelajari. Yang ini sapi dengan kondisi badan skor 1. Ini tulang saja.
kulit, dan ini sudah tidak ada. Ini pada juga semacam seperti ini ya. Jadi ini kasus sapi bantuan Brahman Cross yang didatangkan dari Australia. Belinya itu tulisannya hanya sapi Brahman bunting dari aturan kementerian. Akhirnya buntingnya itu tidak disebutkan. Begitu dipilih yang bunting-bunting, baru masuk sudah lahir. Nah ini wujudnya. Dia besar di kapal. Karena nggak ada hijauan muda, induknya sudah habis, nggak keluar dari susunya, dia makan sembarangan. Akhirnya begini. Ini tempat penampungan karantina Cilacap. Ya, ini contoh manajemen yang salah. Nah, jadi dipertahankan kondisi tubuh itu tiga. Hanya 3 tulang rusuk ke belakang yang terlihat. Tidak seperti sapi ini tadi. Ini semua rusuknya kelihatan seperti kulit kambing. Itu kuncinya untuk suplementasi dan lain-lain bisa dibaca. Ya, Bapak Ibu sudah punya pengalaman. Dan jangan lupa untuk menyiapkan suplementasi makanan. Di sini kami rekomendasikan menggunakan vitamin A, DE, dan mineral zinc dan selenium paling tidak. Di sini ada selenium dan ada zinc. Itu yang paling diperlukan untuk keberhasilan reproduksi. Selenium itu lebih ke kelahiran supaya bisa dilahirkan, kemudian plasentanya cepat keluar. Sementara zinc itu untuk memaksimalkan birahinya. Gitu ya. Itu berdasarkan pengalaman empiris dan memang sudah ada penelitiannya. Pemberiannya apa? Pemberiannya? Sesuai dengan dosis. Di sini ada berapa kilo per hari untuk per ekornya. Karena produknya banyak, produknya macam-macam. Saya bisa ada yang berupa premik, ada juga yang berupa ini premik, artinya konsentrasinya lebih tinggi, tapi kemudian kadang-kadang diberi oleh pengusaha Indonesia ditambah apa begitu, kemudian dijual dengan harga lebih murah, sehingga nanti bisa dilihat di kemasannya pengaturannya seperti apa. ADE ini juga bisa diberikan untuk menggerak atau memicu birahinya. Ini vitamin A, dia bisa memperbaiki sistem dari otaknya supaya dia bisa otomatis mengeluarkan perintah penghasilan hormon dan seterusnya. Vitamin D ini untuk pertulangannya dan reseptor hormon-hormon tadi, sehingga dengan adanya peningkatan hormon maka dia akan merespon. Dan vitamin E nya untuk menjaga kesegaran atau kemudahan dari sel dan antioksidan serta inisiasi poligenesis, pembentukan folikel. Saya kira itu. Nah, tujuan reproduksi potong adalah 1 year 1 calf. Ini selalu digaungkan oleh pemerintah, 1 tahun 1 paket. Jadi 9 bulan untuk bunting, sisanya untuk berjuang mendapatkan kebuntingan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.